mendukung inovasi yang lama, menguatkan inovasi yang lama. Ya. Nah, tapi ada satu pola yang ternyata bukan mendukung, tapi menggerus dan bahkan membunuh inovasi yang lama. Ya. Contohnya, ya, misalnya kita kan bisa lihat di sini untuk kamera. Ya. Bisnis kamera dulu mahal banget kan, ya. Tapi sekarang bisnis kamera itu tergerus banget karena kita bisa dapat gratis dari HP, ya. Bahkan kameranya bisa macam-macam. Bahkan sekarang ada bisa tele, bisa apa ya. Jadi bisnis itu nama-nama besar Kodak apa itu hilang semua, Fujifilm apa hilang semua. Ya. Nah, kemudian bisnis seperti itu Garmin, ya, kita sudah dapat gratis. Dulu mahal loh, itu harganya berapa juta itu. Ya. Kita beli Garmin taruh di mobil kemana-mana, ya. Sebenarnya banyak banget ini, ya. Misalnya nonton bioskop, sekarang masih bisa, ya, nonton bioskop pakai karcis, ya. Tapi itu sudah tergerus banget dengan ada Netflix, ada Disney, ada apa yang semua bisa dilihat di sini. Ya. Nah, yang paling kelihatan taksi, ya, bisnis taksi, hotel, dan lain-lain ternyata kalah dengan aplikasi Grab, terus kemudian apa itu? Ada Traveloka tidak perlu punya tidak perlu invest hotel, ya, tapi mereka bisa menggerus bisnis yang sudah ada, mengganggu bahkan menggerus bisnis yang sudah ada. Nah, dalam air minum kita juga lihat hal yang sama, teman-teman, ya. Jadi itu dulu zaman saya masih kecil, ya, mungkin beberapa juga mengalami, ya, air kendi, minum air keran dulu mewah loh, ya, karena tidak semua rumah pada waktu saya kecil punya air pump, ya. Dulu cuma digodok gitu aja, ya. Tapi tahun 73 ini mulai ada orang yang dianggap gila, ya, karena dia jual air minum kemasan, ya, kasih merek Aqua lagi, ya, harganya lebih mahal daripada bensin 1 liter, ya. Harga 1 liter air minum waktu itu lebih mahal dari harga bensin, ya. Waktu itu dianggap tidak mungkin dan gila, ya. Tapi teman-teman lihat, ya, ini aku ambil 30 Juli 2023, ya. 30 Juli 2023 masyarakat Indonesia konsumsi air mineral sampai 1 miliar galon, ya, dalam setahun. Ini galon yang kelihatan dari pabrik-pabrik, itu belum yang dihitung dari isi ulang. Jadi kalau 1 miliar dikalikan 10.000 aja, ini 10 triliun. Jadi ini perputaran uang yang gede di air minum, ya. Dan dikatakan Badan Pusat Statistik bilang 2026, ya, 50% penduduk Indonesia itu minumnya air kemasan. Jadi teman-teman bisa tahu kalau 2026 itu setahun lagi kira-kira nih, sekarang ini 280 lebih hampir 290 juta penduduk, ya. Kalau kira-kira 1 tahun lagi tambah 10 juta, kira-kira 300 juta penduduk. 150 juta itu mereka minumnya air kemasan. Jadi ini bangsa yang gede banget, ya. Kita bisa lihat dari situ. Nah, problemnya air kemasan kita semua tahu, ya. Ada masalah kesehatan, masalah kebersihan, ya. Kemudian masalah terakhir itu mikroplastik, ya. Masalah sebenarnya yang ini umum banget, ya. Teman-teman beli dispenser dari pertama kali beli sampai sekarang, pernah enggak dispensernya itu dibuka, terus kemudian tahunya kan kita hanya tuang aja, nah, seperti ini. Kita kan habis tuang, pernah enggak itu dibuka, dibersihkan tankinya? Saya hampir enggak lihat setiap kali. Ya. Jadi padahal itu di dalamnya kotor, ya. Ada biofilm, ada kotoran-kotoran, itu berlendir dan sebagainya, ya. Biofilm itu seperti lendir, ya.
Belum lagi masalah paling menggegerkan, paling besar yaitu mikroplastik. Ya, semua masalah mikroplastik ini jadi masalah yang saat ini paling berat ya di dunia kesehatan, karena kita tidak bisa menghindari mikroplastik. Dia ada di udara ini, ada di air minum kita, ada di makanan kita, bahkan sampai di ikan-ikan yang kita makan, ya, makhluk-makhluk air yang kita makan itu tercemar sama mikroplastik, ya. Dan itu tidak bisa hilang begitu saja dari tubuh kita. Ini masalah kesehatan paling besar, ya. Nah, belum lagi ada masalah yang lain, yaitu harganya makin mahal, ya. Sehingga ada ulasan yang mengatakan rakyat rentan miskin. Kenapa? Karena beli air kemasan, ya. Sekarang harganya berapa? Taruhlah Aqua saat ini dan beberapa merek yang terkenal itu 20 ribuan, ya. 7 tahun lagi harganya berapa? Ya. Pasti naik terus, setiap tahun naik. Nah, ini masalah yang ada, ya teman-teman, ya. Itu dipasarkan dengan cara-cara seperti itu di retail, ya. Kemudian kalau kita pakai Aqua atau merek-merek yang lain yang galonan tadi, harus repot-repot bawa, ya. Belum nanti repot-repot angkat dan sebagainya. Nah, pernah tidak dipikirkan, ya, bahwa ini semua nanti akan tergilas dengan hadirnya pabrik air di rumah kita. Setiap rumah tangga dia punya pabrik air di rumahnya sendiri. Bebas dari masalah kesehatan tadi, bebas dari masalah BPA, bebas dari masalah-masalah yang tadi masalah dispenser kan tidak dibersihkan dan sebagainya, karena ada orang yang bersihkan setiap 2 bulan. Ya, jadi ini menarik banget, ya. Jadi ada satu bisnis yang nantinya pasti akan menggilas bisnis galon. Ya. Jadi ada 4 hal yang saya catat, ya, yang dimana bisnis kowe akan memberi dampak, ya, bahkan menggilas bisnis-bisnis yang saat ini ada. Yang pertama, masalah produknya, ya. Dia water purifier, dia pasti akan memberi dampak dan menggilas mereka yang pakai galon, ya, atau yang bisnis galon, ya. Yang kedua, cara pembayarannya, ya. Belum pernah ada di Indonesia di mana perusahaan elektronik orang bayarnya secara cicilan, ya, kecuali mereka pakai kartu kredit, ya, itu pun kena bunga, kan, ya. Nah, tapi ini tanpa cara-cara kena bunga, mereka bayar cicilan dan mereka langsung dikasih barang dan diinstal di rumahnya, ya. Jadi belum pernah ada toko yang orang konsumennya baru bayar 200.000, barangnya diberikan ke dia, diinstalkan, ya, dan jadi miliknya konsumen. Belum pernah ada, baru kowe, ya. Yang ketiga, layanan servis dan garansi dalam masa yang panjang, ya, sampai 7 tahun. Belum pernah ada, di mana filter ganti gratis, ya, servis gratis, kemudian kebutuhan teknisi gratis, ada spare part juga gratis, ya. Belum pernah ada, baru kowe, ya. Dan pasti akan memberi dampak kepada mereka-mereka yang memasarkan water purifier pakai cara toko, ya. Itu pasti akan memberi dampak. Yang ketiga, penghasilan, masalah penghasilan, ya. Jadi omsetnya kecil tapi penjualnya dikasih komisi yang besar. Sebetulnya apa itu water purifier? Ya, water purifier adalah perangkat yang dirancang khusus untuk memurnikan air dari berbagai kontaminan, teman-teman, ya. Banyak waktu saya tawarkan ke orang, banyak orang nggak tahu, ya. Dianggap, bahkan pertanyaannya gini, terus galon ini dalam mana? Pertanyaannya sederhana banget, karena tidak tahu. Padahal kan tidak ada galon, ya. Di dalamnya sudah ada filter-filter, ya.
kalau yang ini ada 4 filter ya, itu akan memurnikan air tadi dari kontaminan-kontaminan kimia, biologi, zat padat yang larut, logam berat, ya, gas-gas yang berbahaya, itu akan dimurnikan semua kontaminan tadi dihilangkan, masuk ke tangki, ya, pada waktu keluar itu sudah air murni yang siap diminum. Jadi ini cara yang paling praktis, karena tadi saya sebut mesin air di rumah kita. Prosesnya seperti ini. Dari air keran masuk ke filter pertama, masuk ke filter kedua, masuk ke filter ketiga, masuk ke filter keempat di dalam tangki filter keempat, ya, karena dia antibakteri. Terus kemudian kita tinggal pencet aja, keluar sudah siap untuk diminum. Ya. Jadi airnya sudah bersih, ya, dari semua kontaminan-kontaminan yang berbahaya. Nah, tadi saya katakan ya, disrupsi dalam cara pembayaran. Ya. Konsumen baru bayar 270.000, ya, baru bayar 270.000, dia akan dapat yang pertama, dia dapat gratis 1 unit baru bayar 270, ya. Dia dapat gratis 1 unit baru, ya, bukan sewa. Gratis diinstalasi di rumahnya dia. Yang kedua, gratis servis setiap 2 bulan oleh Kodi selama masa paket yang dia pilih. Kalau dia pilihnya yang 84 bulan, ya, itu 270.000 per bulan. Kalau dia pilihnya yang 72 bulan, itu 290.000 per bulan. Demikian juga yang seterusnya. Ya. Yang ketiga, gratis penggantian filter. Setiap filter ada masanya. Ya. Kalau dia pilihnya 84 bulan, selama 84 bulan itu gratis, ya. Termasuk gratis garansi selama masa kontrak, ya. Misalnya dia ada kerusakan, ya, butuh teknisi, ada penggantian spare part, itu semua gratis selama 84 bulan, ya. Kemudian gratis untuk pindah 1 kali. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat ada macam-macam produk yang ditawarkan, ya, macam-macam itemnya sesuai kebutuhan. Nah, ini lebih hematnya gimana? Saya kasih contoh ya. Misalnya satu keluarga, dia pengeluarannya beli air galon itu 400.000, ya, 1 bulan. Kalau kita tawarkan dia untuk beralih gunakan Neo Plus, cuma 270.000 per bulan. Jadi kalau satu keluarga dia setiap bulan ada pengeluaran 400.000, berarti dia sudah setiap bulan dia sudah pasti keluar uang. Dia cadangan dana paling tidak 400.000. Nah, kalau kita minta uang yang digunakan untuk itu dialihkan aja, berarti dia tidak keluar uang lagi. Jadi uang yang ada bukan uang baru, tapi uang yang dicadarkan buat itu, buat bayar. Ya. Dalam hal ini dia tidak keluar uang lagi, dia hanya alihkan aja, bayar 270.000, dia lebih hemat 130.000 per bulan. Ya. Dia dapat air yang lebih bersih, lebih sehat, kapasitas lebih banyak, serta lebih praktis karena tidak perlu angkat angkat, kemudian tombolnya panas dingin sudah ada. Ya, ini untuk itu. Kemudian, kalau kita bicara untuk tempat usaha, teman-teman, ini paling gampang kita bisa jual ke teman-teman kita yang punya tempat usaha. Contoh ya, kalau ada satu kantor atau warung kecil, ya, atau tempat usaha yang lain, misalnya satu hari butuhnya 4 galon, ya, satu hari 4 galon. 4 galon itu memungkinkan, ya. Untuk kantor-kantor rata-rata 2 sampai 4 galon. Kalau itu kantor-kantor kecil, ya. Kantor besar 4 galon itu sudah tidak masalah, itu mereka pasti lebih, ya. Bahkan saya warung kecil di belakang itu di belakang ada warung kecil, ya, warteg kecil. Saya tanya satu hari kebutuhannya untuk air minum aja itu 2 kali satu hari, ya, untuk melayani warungnya.
Saya tanya, kalau kamu masak, oh masak lain lagi, kita pakai air isi ulang. Ya, kalau air minum kenapa? Tidak berani, ya ini kan buat ngopi, buat apa? Itu mereka tidak ingin ada rasanya berubah. Ya, kalau masakan kan nyampur sama yang lain. Ya. Nah, jadi 4 galon itu memungkinkan banget. Ya. Jadi kalau 4 galon kali 25 hari kerja kali 20.000, pengeluarannya kantor tadi 2 juta loh teman-teman. 2 juta per bulan. Kalau kita alihkan ya untuk 370 pakai tor, setiap bulan cuma 370. Lah kantor mana yang nolak untuk irit 1,7 per bulan, 1 tahun 20 juta iritnya. Kalau selama 84 bulan 145 juta. Ya. Kalau kita bisa terangkan ke teman-teman kita yang punya kantor, tidak ada yang nolak. Ya. Selama kita ketemu teman yang punya kantor, kita terangkan kamu pakainya gimana, berapa pengeluarannya, kita terangkan, ini kaget mereka. Ya. Pengusaha mana yang mau nolak lebih ngirit ratusan juta, tidak nolak. Bris sama cinnamon ya, ini kita paket, ini murah banget. 1 air purifier, 1 water purifier cuma 299.000. Ini kita gampang jual teman-teman ya. Cuma 300.000 konsumen tadi bisa dapat 2 barang ya. Kalau mau dapat tambahan ini tambah 188.000 set, ini sudah pasang sih. Ini buat air seluruh rumah ya. Buat air seluruh rumah saya pasang, tapi karena posisi sumurnya di belakang saya nggak bisa tunjukkan ya. Kalau posisi sumurnya depan saya mau tak pasang di sini supaya kelihatan ya. Airnya jauh lebih enak, jauh lebih bersih, jauh lebih bagus. Ini filter luar ya, filter luar bisa untuk semua ya, untuk cuci piring, cuci sayur, untuk mandi, untuk siram tanaman ya. Ini filter ini ya. Nah, ada paket-paket yang lain, Storm dengan Neoplus itu cuma 399 ya. Storm dengan Vilaem 439, Storm dengan Core ya, 489 ya. Kalau ditambah ambil yang ini POE itu tambah 188. Murah banget. Ya. Ini yang lain lagi. Ya, saya langsung aja. Jadi gini ya teman-teman ya. Pangsanya besar. Ya. Kalau tidak percaya pangsanya besar, misalnya kita tinggal di perumahan, kita keluar rumah, tengok tetangga kita depan, belakang, kanan, kiri, semuanya pakai galon. Sekarang tergantung bagaimana kita mensosialisasikan ke mereka. Karena semua pakai galon, ya. Tinggal dialihkan aja. Sekeliling kita mau ada warung, ada klinik, ada instansi, ada rumah kos, ada kafe, ada perkantoran, semuanya pakai galon. Ya. Bagaimana kita bisa mengalihkan dana mereka? Dananya ada, mereka dananya ada, ya, untuk bayar beli air galon, mereka ada. Nah, penjualannya karena Kowi menjanjikan servis, menjanjikan layanan, jadi Kowi masih terbatas. Saat ini di Jabodetabek ya, dan sekitarnya, Bandung dan sekitarnya ada 10 kabupaten di Bandung yang sudah bisa dilayani ya. Semarang dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, Malang hanya baru kotanya, Medan dan sekitarnya. Jadi kita baru kota-kota ini. Tahun ini Solo Jogja tahun ini ya. Tahun ini Solo Jogja mau buka. Ini setelah mereka benahi Surabaya, nanti tahun ini Solo Jogja ya. Jadi pelan tapi pasti Kowi makin melebar ya. Kenapa begitu ya? Karena untuk dia buka satu kota atau satu wilayah, dia harus siapkan orang ini banyak ya. Siapkan teknisi, siapkan kodi ya, siapkan spare part dan sebagainya, dia harus siap di situ. Pengguna Kowi sudah ada di, kalau stasiun kereta api dari Jakarta sampai ke Surabaya sampai ke Malang itu sudah ada.
Purwokerto juga sudah ada, sudah. Ya, karena yang masuk di Purwokerto itu grup kita di sini. Purwokerto, Tegal itu yang masuk dari tim kita. Ya, sudah di sana. Ya, termasuk masjid-masjid. Nah, kami baru memperkenalkan ini baru buat baru buat program sedekah air. Teman-teman kalau ketik, ini ada yang muslim nggak? Nggak ada ya. Kalau ketik sedekah air, ya, itu banyak banget itu di Google, ya. Karena masjid-masjid kan buat orang muslim, ya, dia menyumbang air buat masjid, buat musola, buat sekolah-sekolah, itu pahalanya gede dan pahala itu terus menerus, ya amal jariah, ya, sebagai diwakafkan, ya, itu jadi amal jariah, pahala yang terus mengalir terus buat dia. Itu seperti itu di pemahaman mereka, ya, karena aku baca itu ada Nabi waktu ditanyain, terus dia jawab paling utama adalah sedekah air. Makanya waktu kemarin kami di Malang, kita baru cerita-cerita itu sama satu orang muda yang kita tidak tahu ternyata dia ponakannya SBY, ya. Kita cerita sama dia, kita bilang soal sedekah air, jadi dia langsung ambil satu, gitu. Saya mau ambil satu. Nah, mau pasang di rumah, kita pikir kan gitu, ya, karena dia belum punya, ya. Enggak, pasang dulu di masjid sekitar sebelah saya. Kenapa? Masalah pahala, ini bulan puasa, gitu. Jadi buat mereka seperti itu. Nah, kami buat program, ya, buat tim kita untuk gimana nanti bisa cari orang-orang yang mau donatur ke masjid, ya, ke musola, ke sekolah-sekolah. Kan belum ke yayasan-yayasan yatim piatu. Nah, kita nanti adakan presentasi buat para donatur yang diundang tadi. Nah, mereka termasuk ke gereja sekarang, tapi istilahnya bukan sedekah air, ya, di gereja, ya. Donasi, ya, donasi, ya. Kita baru donasi di Pringgading ini, baru mulai, ya, di gereja Pringgading, terus kemudian ada gereja kecil Philadelphia itu. Nah, tapi nanti kita mau cari siapa yang mau donasi, ya. Dan ada orang-orang yang mau, ya. Jadi ini kalau kerjanya sama, kita ingin dapat penghasilan kecil atau penghasilan besar, suruh milih ya penghasilan besar, ya. Pingin omsetnya besar, komisinya kecil, atau omset kecil, komisinya besar. Nah, ya, tapi yang ada di lapangan, ya, ini serius ya teman-teman, ya. Teman-teman kalau jual produk-produk elektronik seperti ini, entah itu dari toko, entah itu Anda sebagai distributor, entah itu Anda ikut MLM, ya, Anda omset besar baru dapat komisi kecil, kan? Ya kan? Kita menghasilkan omset 200 juta atau perusahaan, kita dapat komisi 20 juta. Nggak bisa kita hasilkan 200 juta terus kita dapat 400 juta atau 200 juta juga dapatnya. Nggak mungkin, kan? Ya. Tapi nanti teman-teman bisa lihat di komisi omset kecil, komisinya besar, ya. Itu akan mendistraksi, ya. Barangnya yang susah dijual dan pangsanya kecil, atau barang yang mudah dijual dan pangsanya besar. Ya, ini kita sebagai orang lapangan, ini perbandingan yang harus kita lihat, ya. Harga yang mahal dan pasar yang terbatas, atau harga yang terjangkau dan pasarnya luas. Jadi kalau kita mau jalankan bisnis, kita mesti lihat ini. Seperti ini enggak, ya. Servis dan spare partnya berbayar dan garansinya pendek, ya. Atau servis dan spare partnya gratis dan garansinya panjang. Nah, karena ini yang dimiliki oleh Kowi. Ya. Nah, distraksi yang lain adalah dalam hal income, ya. Kita jual yang Neo Plus itu satu unit aja, ya. Kita jual satu, kita dapat komisi plus insentif, ya. Jadi ada komisi, ada insentif. Kita dapat 1.290.000. Kalau kita jual satu aja,
padahal harganya 270, konsumen baru bayar 270, kita sudah dapat komisi 1,2. Kalau kita jualnya 2 unit, kita dapatnya komisi 3,6. Kalau kita jualnya 7 unit, kita dapat komisi 17 juta. Jadi tadi saya bilang ya, baru jual sedikit, baru dapat omset sedikit, komisinya besar. Omsetnya berapa? Omsetnya 7 unit itu baru 1,9 loh teman-teman. 7 kali 270.000 itu 1,9. Omset yang kita berikan ke Kowi itu baru 1,9. Tapi kita dibayar 17 juta loh sama Kowi. Apakah ada perusahaan elektronik lain yang akan berani melakukan hal ini? Saya rasa tidak berani. Ini kalau kita bicara jualnya core ya. Kalau kita jualnya core 7 unit itu 20 juta kita bisa dapat. Nah, kok dapatnya dari mana? Tak balik ya. Jadi ini rumusnya ya, rumusnya. Nanti teman-teman perlu pelajari yang jelas. Kita jual 1 unit, kita dapat 2 penghasilan. Yang pertama komisi, yang kedua insentif ya. Kalau kita jualnya 7, kenapa tadi bisa 17 juta? Dari komisinya tadi 7 juta, dari insentifnya bisa sampai 10 juta. Kalau kita jualnya 7 ke atas itu ada insentif 10 juta ya. Jadi makanya penghasilannya besar. Ini pada waktu Juni 2024 saya jual 7 unit ya. Tadi kan 7 unit dapat 17 juta, ini dapat 17 juta ya. Juni 2024 ya. Hanya jual 7 unit dengan omset 1,9 ya. Lebih gampang konsumen bayar yang murah daripada konsumen harus bayar. Ini harganya kan 11 jutaan ya. 11 juta kali 7, waduh, mereka kan berat untuk bayar segitu. Ini paket tadi ya. Kalau kita jualnya paket ekonomi yang 300.000 tadi, komisi kita 3 juta ya. Kalau kita jualnya yang family, paket family, komisi kita 4 juta ya. Kalau kita jual yang paket bawah ini 4 juta atau 5 juta ya, komisinya. Kalau ditambah pilihannya ditambah POE ini, komisi kita tambah 1 juta ya. Jadi kita bisa dapat 4 juta tambah 1 juta, 5 juta dengan cuma jual 1 paket aja. Jadi berapa income yang kita ingin teman-teman ya. Kalau kita cuma jual paket yang itu aja, paket wow, kira-kira 4 juta. Gimana ya cara nyapainya? Cara nyapainya aktivitas ya. Dalam bisnis seperti ini semua aktivitas, tidak ada kita nunggu nge-share terus kemudian orang segera beli, itu jarang banget ya. Harus aktivitasnya contoh ya, 2 konsumen 1 hari. Jadi kalau sehari kita komitmen tawaran ke 2 orang konsumen, kira-kira 1 minggu kan 10 konsumen, karena anggap aja 5 hari saja 10 orang yang kita tawarin, 1 bulan 40 ya. Kalau hukum Pareto itu 20% ya. Saya anggap gini aja, kalau hukum Pareto kan 20%, kira-kira 8 orang ya, 10 orang lah ya yang ambil. Kalau 10 orang ambil paket ini, paket wow ya, ini family yang paling murah ya, itu kira-kira penghasilan kita 40 juta. Jadi sebetulnya mau cari 10, 20 atau lebih itu memungkinkan banget kalau kita lakukan aktivitasnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara ranking Kowi di dunia, teman-teman perlu tahu ya. Ini 2023 dari Direct Selling News ya, Kowi berada di peringkat 6 di dunia dari 100 ya, 100 global ya perusahaan direct selling di seluruh dunia ya. Teman-teman bisa lihat nih, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ya, sampai nomor 12 ini ya. Semuanya ini perusahaan
suplemen. Satu-satunya yang air ya hanya Huawei. Dan dia ada di peringkat 6 di dunia. Ini bukan perusahaan kecil, ini perusahaan besar. Dia sudah ada di 50 negara. Untuk naik posisi, nah ada posisi sebagai head planner, ya. Kemudian HM, kemudian SM, ya. HM itu head manager, SM itu sales manager, GM itu general manager. Jadi ada 4 posisi, ya. Pertama head planner, kita pemula, kemudian HM, ya, naik 1 peringkat, naik peringkat kedua itu SM, naik peringkat ketiga GM, ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik, karena head manager itu sudah mulai kita leader. Sebetulnya syaratnya gimana sih? Syarat untuk jadi head manager itu omset grup itu 80 NS dalam 3 bulan. 80, ya. Minimal per bulannya minimal tidak boleh di bawah 25. NS itu net sales atau unit yang kita jual, ya. Yang dijual grup kita, ya. Omset grup, bukan penjualan kita pribadi, omset grup, ya. Yang kedua, penjualan pribadi 8 NS dalam 3 bulan, ya. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus punya direct ini paling sedikit 10, ya, dan minimal 5-nya aktif. Selama 3 bulan itu 5-nya aktif. Benefitnya gimana? Benefitnya gini ya teman-teman ya. Kalau kita jadi HM, kita kan punya jaringan ya. HP di bawah kita, HP-nya mungkin rekrut lagi, layer kedua, layer ketiga, ya. Sebagai HM, kalau di bawah ini ada penjualan, ya, ada omset pada bulan itu dari titik di bawah kita sampai kedalaman yang tidak terhingga, ya. Siapapun mau level ke 6, ke 7, ke 10, ke 100, selama belum ada HM-nya, ya, belum ada yang jadi HM, itu ini makan semua, makan terus kedalaman sampai tidak terhingga. Makan terus berapa besarnya? Paling sedikit 200.000, ya. Maksimal ya kita itu karena ada ini omset segini tambah ini, ada tambah ini, ya. Maksimal itu sekitar 1 juta per unit dari penjualannya ini, ya. Teman-teman bisa kalau omset, kalau ini ada 100 orang yang masing-masing jual 1 aja, berarti memungkinkan kita untuk dapat penghasilan 100 juta, ya. Nanti kalau di grup kita ada yang menjadi HM, ya, kita masih bisa dapat dari omset grupnya dia, kita masih bisa dapat, ya, seperti itu. Ini pada waktu bulan Juli, ya, Juli 2024 itu waktu istri saya Bu ini itu jadi HM, ya. Pertama kali dia jadi HM, ini dapatnya berapa ini? 50 juta, ya. 50 juta, masih ada tambahan dari boot, ya. Jadi kalau sudah jadi HM itu ada tambahan, ya. Tambahan 10 sampai 30 juta. Ini dapat boot 30 juta. Jadi total 80 juta biaya untuk boot, ya. Ini apa yang kita, ya, apa yang kami Pak William, ya. Pak William waktu masih jadi HM, ya, bulan Juni kemarin 150 juta ditambah 30 juta, ya. Kira-kira 180 juta. Ya, sampai sekarang kira-kira 200-an lah tiap bulannya dia. Ya. Ini Mbak Prita, ya. Mbak Prita SM, ya, waktu Juli itu dia SM 324 juta 1 bulannya. Ya. Ini usianya masih 31-32. Ya. Ini paling muda ini. Ya. Tapi dia jaringan di atas kita, dia yang sekarang dia sudah jadi GM. Ya, berarti ada peningkatan, ya.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi berapa income impian Anda itu tergantung dari teman-teman ya. Mau jadi penjual atau mau jadi leader ya. Dua-duanya memungkinkan untuk dapat penghasilan ya. Nah, kalau kita mau jadi leader, saya sharing cara fast track bagaimana jadi leader ya. Karena saya yakin tiap-tiap kita ingin cepat jadi leader ya. Cara fast tracknya gini ya teman-teman. Kita ikuti syaratnya perusahaan. Syaratnya perusahaan kan rekrut 10 orang ya. Nah, kita jangan itu sembarangan. Kita harus cari, kalau kita ingin fast track, kita harus cari mereka yang berambisi dengan penghasilan besar, berambisi dapat penghasilan ya. Nah, kita cari 10 orang yang berambisi ya. Kemudian cari 3 orang ya dari ini yang mau komitmen ya. Komitmen apa? Pertama, komitmen dia beli sendiri, pakai sendiri, komisinya buat dia sendiri ya. Kalau dia tadi beli apa yang ini family, komisinya kan 4 juta ya. Berarti pada waktu dia bergabung, dia beli pakai sendiri, dia sudah dapat 4 juta dulu kan. 4 juta buat apa? Ya, operasional dia atau buat dia buat bayar 10 bulan lah ke depan ya. Kan seperti itu. Sambil dia mulai jalan, nah kemudian dia untuk 10 bulan ke depan dia sudah bisa bayar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, komitmen untuk setiap bulan minimal jual 1 paket setiap bulan. Kenapa kok dibutuhkan seperti ini? Karena gini ya, namanya kita mau bisnis ya, namanya kita mau bisnis. Nah, kalau kita mau bisnis, masuk jual 1 paket aja kita nggak mau jual ya. Jadi kita berusaha tiap bulan minimal jual 1 paket ya. Jangan tidak jual ya. Kalau tidak jual kita tidak dapat penghasilan bulan itu ya. Jadi mengejar untuk setiap bulan bagaimana kita jual 1 paket. Komitmen yang ketiga, duplikasikan, cari 3 orang yang punya komitmen yang sama seperti itu ya. Jadi kalau kita lakukan hal seperti ini, saya sudah hitung ya teman-teman ya. Saya sudah hitung pada bulan ini, bulan pertama ada 8 NS ya, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, antara bulan keempat dan kelima kita sudah jadi AM. Saya coba kasih gini ya. Ya, bulan kelima sudah jadi AM. Jadi gini, bulan pertama ada 8 NS ya, kita belum memenuhi kualifikasi jadi AM. Bulan kedua itu 26 NS, kita sudah memenuhi kualifikasinya. Jadi bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat ya. Jadi bulan pertama kan kita beli sendiri, pakai sendiri. Kita ajak 3 orang teman masing-masing beli sendiri. Komisinya buat mereka sendiri ya. Kemudian bulan kedua kita mulai jual sendiri ya, karena kan sudah beli bulan kemarin. Bulan itu kita berkomitmen mulai jual. Nih, jual sendiri ya, seterusnya. Nah, tapi hanya sampai kita jadi HM aja ya. Kemudian teman-teman tadi juga mulai jual ya, ini mulai rekrut orang yang baru. Nah, kalau kita ikuti ini ya, bulan kedua, ketiga, keempat ini sudah memenuhi kualifikasinya HM ya. Bulan kelima kita sudah jadi HM. Tapi yang luar biasa teman-teman, kalau kita lakukan hal seperti ini pada waktu bulan kelima itu saya coba hitung total omset grup kita 726 NS. Kalau seandainya ini terpenuhi seperti ini, penghasilan kita pasti antara 200-300 juta. Kalau sempurna seperti ini ya. Tapi seandainya tidak sempurna, ya kita pasti dapat di atas 100 juta tiap bulan. Jadi ini adalah cara yang sekarang kita sosialisasikan ya. Mulai bulan ini kita sosialisasikan, kita cari teman-teman yang memang serius mau jadi AR ya, dan ngejarnya dengan cara seperti ini ya. Jadi bulan kelima sudah. Nah, tadi saya bilang ya, jadi gini, untuk dapat 300 juta ya, 300 juta
sebetulnya kita hanya butuh berapa orang di jaringan kita. Jadi teman-teman tinggal bagi ini jadi 2 aja. Kan setiap orang jualnya 2, ya kan? Jadi 300 orang, 350, 360 orang. Jadi teman-teman, jadi ini ya, saya di presentasi ya dengan beberapa perusahaan MLM ya. Kalau kamu lakukan hal seperti ini ya, nanti jaringanmu totalnya 10.000 sekian orang ya. Kalau mereka masing-masing belanja satu box yang harganya 500.000, maka Anda akan dapat kira-kira 250 juta. Nah, saya mikir 10.000 orang kan pengen ngejar yang 250 juta satu bulan. Tapi untuk saya dapat itu, saya harus ada jaringan di bawah saya 10.000 orang yang bulan itu mereka belanja. Tapi mesti tidak setiap orang di jaringan saya bulan itu mau belanja. Kalau tak kalikan 2 berarti 20.000. Kalau tak kalikan 3 berarti 30.000. Sepertiganya, ya kan? Nah, mengumpulkan sampai 30.000 itu berapa lama? Nah teman-teman, kalau kita bandingkan sama ini, Anda hanya butuh 300 orang di bawah jaringan Anda bisa punya penghasilan 300 juta. Ya. Jadi tergantung sekarang dari komitmen kita lakukan dari sampai kita menemukan orang-orang yang sama seperti kita mau lakukan komitmen hal yang sama tiap bulan jual. Ya. Pada waktu pertama gabung, saya harus beli sendiri karena saya mau bisnis, saya harus punya barangnya, ya, punya mesinnya untuk saya tunjukkan, punya untuk saya demokan, airnya untuk saya demokan. Yang kedua, saya harus berusaha jual satu paket setiap bulan, ya. Kemudian yang ketiga, saya harus bisa menemukan 3 orang yang sama seperti saya. Nah, kalau itu kita lakukan untuk dapat sampai 300 orang aja dalam jaringan kita itu lebih gampang daripada kita harus punya sampai puluhan ribu orang. 300 orang untuk kita dapat penghasilan sampai 200, 300 juta per bulan. Ya. Jadi itu. Kemudian kalau kita lihat di Malaysia itu penduduknya 34 juta. Ya. Kowe berdiri di Malaysia 2007, kira-kira hampir 20 tahun lah ya. Ya. Kemudian pelanggannya sudah 3,3 juta. Berarti hampir 10% penduduk Malaysia itu kenal Kowe atau pakai Kowe, ya teman-teman. Ya. Di Indonesia 282 juta. 2019 baru masuk. Pelanggan sampai hari ini Kowe di Indonesia baru 55.000. Ya. Per bulan baru terjual 3.000. Jadi peluangnya gede banget. Ya. Sekarang tergantung dari siapa yang bangun jaringan ini, ya, yang bangun jaringan dengan segala kesulitan yang ada, dengan segala masalah-masalah yang ada di lapangan, ya, yang bangun jaringan nanti yang nikmati. Kenapa? Karena ini Kowe baru masukkan 2, water purifier sama air purifier. Ya. AC saya dengar tahun ini masuk. Ya. AC akan dipasarkan dengan cara yang sama, di mana konsumen beli dengan cara nyicil, dia akan diservis terus, ya, sepanjang sebetulnya itu hampir selamanya, teman-teman. Ya. Ini aja yang di luar ya, yang di luar itu kalau sudah masa servisnya selesai, ya, per bulan kalau kita mau lanjutkan itu cuma bayar 130. Ya. Dari 130 tadi, ya, itu kan berarti per tahun berapa ya? 1,3 ya, kita segitu. Kita dapat 30% dari repeatnya. Ya. Jadi itu menguntungkan banget buat kita. Oke, jadi saya selesai. Ada pertanyaan nggak?